Buka Pak. Buka. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita menerima kembali kedatangan saudara-saudara kita yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 yang kita ketahui sejak tanggal 18 yang lalu itu di-intercept dan ditahan oleh pihak militer Israel, yang kemudian berkat tentu saja dari izin Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian upaya kita untuk berkoordinasi, kemudian upaya-upaya negosiasi untuk bisa mengembalikan saudara-saudara kita dan peserta GSF 2.0 yang lain. Alhamdulillah pada sore hari ini ke-9 saudara-saudara kita tersebut tiba dengan selamat di tanah air. Kami dari Kementerian Luar Negeri mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla, dan juga konvoy Global Peace Convoy Indonesia. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod waktu itu. Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita
jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan. Selanjutnya, apresiasi seperti yang saya sampaikan yang besar yang kami sampaikan kepada seluruh peserta yang ikut dalam Global Sumut Flotilla ini. Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga. Dan tadi dari laporan ada beberapa rekan kita yang mengalami trauma fisik yang akan juga ditangani lebih lanjut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sekali lagi Bu, selamat datang. Terima kasih. Saya duluan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimun Herawati, Steering Committee Global Sumut Flotilla. Jadi panitia pusat global sekaligus juga koordinator dari Global Peace Convoy. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, Global Sumut Flotilla sudah membuat sebuah sistem di mana pada saat penculikan kami tahu teman-teman dibawa kemana. Jadi termasuk ke Asdod kami sudah tahu sebelumnya akan dibawa kemana, itu sudah kami terima informasinya. Lalu yang juga kami siapkan adalah kuasa hukum. Jadi surat kuasa hukum, sehingga teman-teman nanti akan selalu dilindungi dimanapun berada melalui kuasa hukum. Ini yang menyebabkan alhamdulillah pada sampai di Asdod, teman kuasa hukum adalah tim kuasa hukum adalah itu langsung menemui semua partisipan dari Global Sumut Flotilla yang diculik di perairan internasional sebanyak 428 orang dari 50 negara. Begitu mereka mendapatkan surat kuasa, maka yang langsung diusahakan oleh adalah membebaskan mereka karena memang tidak ada pelanggaran hukum sama sekali. Sehingga alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat, semua partisipan bebas lalu kemudian dibawa ke Asdod. Di situ kemudian alhamdulillah Turki memang sangat membantu. Saya akui, awalnya Turki hanya akan mengirimkan satu pesawat saja untuk 90 peserta dari Turki, dan saya sempat minta supaya Indonesia dimasukkan ke dalam satu pesawat ini. Tapi kami steering committee berpikir lagi, bagus kalau semua dimasukkan ke Istanbul, jadi tidak terpecah-pecah ke Jordan dan Mesir. Makanya Turki bersedia mengirimkan 3 pesawat, alhamdulillah. Sehingga di situ saya merasa bahwasanya Turki behind the scene banyak membantu, terutama hotel di malam pertama pada saat teman-teman sudah turun, medical check up dan seterusnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Membangun kasus untuk dibawa ke pengadilan. Sudah ada 35 arrest warrant, perintah tangkap kepada IDF dan pemimpin-pemimpinnya karena terkait dengan gerakan Sumut. Berbagai pelanggaran yang mereka lakukan dan akan semakin banyak tentunya. Sudah dibuat satu lagi sanksi, tidak boleh datang ke Prancis khusus untuk Ben Gvir. Ini adalah sebuah usaha yang saya rasa harus dilanjutkan. Pada saat teman-teman kami
di dalam penjara 4 hari, yang harus kita lihat 9.000 lebih bangsa Palestina masih mendekam dalam penjara. Penyiksaan yang dialami oleh teman-teman saya itu belum seberapa penyiksaan yang dialami oleh bangsa Palestina. Dr. Hussam Abu Safia, Rumah Sakit Kamal Adwan, pemimpin Rumah Sakit Kamal Adwan, sampai sekarang masih di penjara. Alasannya apa? Karena beliau menolak menghentikan perawatan kepada bangsa Palestina. Dr. Adnan Al-Bursh meninggal diperkosa di dalam penjara Israel. Lihat, apa yang mereka lakukan di depan kamera belum seberapanya dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan di balik kamera. Apa yang mereka lakukan kepada orang yang punya paspor kuat ini tidak sama dengan apa yang mereka lakukan kepada bangsa Palestina. Bangsa Palestina tidak memiliki kekuatan di depan hukum mereka karena ada satu sistem detention administration di mana boleh dipenjara 6 bulan tanpa klausul apapun. 9.000 lebih saat ini dalam penjara, dan saya harap teman-teman media meng-highlight ini semua. 400 diantaranya adalah anak-anak, lebih dari 200 adalah perempuan, dan semua mengalami penyiksaan yang di luar batas kemanusiaan. Mohon ini kemudian menjadi kami berangkat adalah karena kami ingin membebaskan tahanan Palestina. Maka kerja belum selesai. Kerja belum selesai sampai seluruh tahanan Palestina bebas, free Palestine. Satu yang orang berpikir, oh board of peace itu powerful. Yang terjadi adalah pada saat penandatanganan board of peace, Israel menguasai 53% tanah Gaza. 53% tanah Gaza di balik Yellow Line. Kesepakatannya adalah saat jenazah terakhir IDF diberikan, maka IDF keluar dari Gaza. Tahu apa yang terjadi? Sekarang IDF menguasai 64% tanah Gaza. Beberapa meter mereka terus merangsek ke dalam Gaza, sehingga tersisa hanya 36% tanah untuk Gaza. 2 juta orang hidup dalam 36% tanah di Gaza. Ini bukan gencatan senjata. Ini adalah genosida, dan kita harus tahu dan kita harus terus berjuang. Mengapa? Indonesia punya hutang budi. Pada saat Indonesia belum merdeka, Mufti Palestina Syekh Amin Al-Husaini berbicara di radio Jerman mengatakan Indonesia merdeka. Semacam harapan, semacam bantuan untuk membangun supaya Indonesia benar-benar masuk dalam narasi internasional. Pada 1948, orang kaya pemilik media di Palestina, namanya Ali Taher, memberikan seluruh uangnya yang ada di dalam bank kepada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai bangsa berutang budi kepada bangsa Palestina, dan utang budi itu juga yang diingat oleh Presiden Soekarno, dan beliau mengatakan PR dari Konferensi Asia Afrika adalah kemerdekaan bangsa Palestina. Allahu Akbar. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.